ya Tuhan, atas pengorbanan-Mu sampai kebangkitan-Mu Tuhan yang begitu mulia Tuhan. Buat hidup kami, Engkau telah memenangkan kami, bahkan Engkau menjadikan kami orang-orang yang berharga dan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dan sebelum kita mau bersorak-sorai, boleh kasih tos atau salam ke kiri kanan depan belakangnya, bilang selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Hari ini kita mau sama-sama menyuarakan kemenangan kita. Kita mau sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu, hidup baru Kau beri. Kau tahu barat aku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang ku
One, two, three, let's go. Sama-sama kita mau angkat pancinya, come on. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Show ya kemenangannya. Hey, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Come on. Oleh darah yang bebaskanku. Come on semua. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut. Takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Dan bersamamu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat kita. Yeah. Umat yang dimenangkan, sama-sama katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Teriak lebih kencang. Belenggu, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Come on. Telah dikalahkan oleh darah. Sama-sama. Yang bebaskanku. Angkat tanganmu, katakan. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut. Kemenanganku bersamamu. Come on. Bersamamu. Oh. Hanya ada satu nama yang besar, satu nama yang ajaib, satu nama yang berkuasa. Siapa namanya? Lebih kencang lagi, siapa? Woo! Dulu, sekarang, dan selamanya Dia yang berkuasa atas hidup kita. Sama-sama katakan. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja, penebus yang hidup. Semua. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Dengan iman katakan. Penebus yang hidup. One, two, semua yang sama. Hey, kemenanganmu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut. Kemenanganku bersamamu. Dan bersamamu. Sekali lagi, come on, come on, come on. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut. Kemenanganku bersamamu. Dan bersamamu. Come on. Lebih kencang lagi. Dan bersamamu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Yes. Karena Dialah Tuhan pembela kita semua, amin. Di dalam Dia ada kemenangan, amin. Teriakan haleluya. Let's go. Whoa, oh, oh, oh. Come on. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Come on. Telah ku saksikan
perbuatanmu dalam hidupku. Come on, mana suaranya? Sambil mengangkat tangan dan kita katakan, aku nyatakan, everybody, Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar, imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Semuanya, oh oh oh, come on, come on, oh oh oh, oh oh oh, sekali lagi katakan, aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Dengan imanmu, aku buktikan betapa besar kuasa-Mu, Tuhan. Sama-sama aku nyatakan, let's go. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar, imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Lewat kematiannya di kayu salib, lewat kebangkitannya, menyatakan iman kita tetap teguh, amin. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa. Sorakan haleluya. Biar hati kita tetap bersuka cita di dalam Dia. Sama-sama katakan, ku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu, ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku, Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenangan. Come on! Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu, ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku, Kau nyatakan mujizat-Mu. Semua lah kemenangan. Let's go! Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Let's go! Sambil mengangkat tangan katakan, Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Let's go! Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihak, Tuhanlah pembelaku. Sama-sama katakan, jangan gentar, imanku teguh dalam-Mu. Sama-sama, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Mujizat-Mu, Tuhanlah kemenangan-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yes. Oke, kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita saksikan breaking news.
Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Selamat datang di ibadah Paskah GBI Citra Garden 2. Akan ada beberapa penekanan dari breaking news yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Asosiasi Pendeta Indonesia akan mengadakan seminar keluarga dengan tema My Sweet Home pada hari Rabu tanggal 23 April jam 6 sore yang akan dilayani oleh Bapak Roni Immanuel atau yang dikenal dengan panggilan Mongol Stress. Acara ini akan berlangsung di gereja ini, GBI Citra Garden 2. Acara ini dibuka untuk seluruh jemaat, baik orang tua maupun anak-anak. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara ikut acara ini dan pastinya kita akan sama-sama terberkati. Berikutnya di hari Sabtu depan tanggal 26 April jam 3 sore, ada ibadah WBI yang akan dilayani oleh Ibu Fenty Jonathan. Jadi pastikan semua wanita di tempat ini bisa hadir dalam ibadah ini. Lalu berikutnya di minggu depan tanggal 27 April jam 10 pagi akan ada ibadah Paskah Abi atau sekolah minggu. Jadi jika di antara Bapak Ibu mempunyai anak yang masih kecil dan sampai kelas 6 SD, boleh diinfokan dan didorong anak-anaknya agar dapat merayakan ibadah Paskah bersama-sama di minggu depan. Lalu di hari yang sama, Minggu 27 April, di sore harinya jam 4:30 sore, akan ada ibadah Paskah RPBI atau Remaja Pemuda dengan tema My Trusted Savior yang akan dilayani oleh Kak Bobby Febian. Jadi untuk anak-anak muda di tempat ini, atau jika Bapak Ibu mempunyai anak-anak yang berusia remaja dan pemuda, pastikan ikut ibadah Paskah di minggu depan. Sekian untuk penekanan breaking news pada hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui QR yang ada di depan atau memasukkan di dalam amplop persembahan. Atau jika di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan tersedia di kotak-kotak yang telah disediakan di kiri dan kanan. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, berkat-Mu yang sangat luar biasa Tuhan nyata di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Persembahan dapat dimasukkan di kotak-kotak kiri kanan yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyatakan kasih-Mu Bapa. Kau sungguh Allah yang sangat setia. Kau Allah yang selalu menjaga langkah dan hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus mengadakan Engkau di setiap hidup kami. Kami mau berserah penuh Tuhan hanya kepada-Mu saja. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bersama Engkau ada kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan.
kasih Bapa. Kami mau dengar pesan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat Paskah, dan di momen Paskah ini kiranya berkat Tuhan ada pada kita semua. Bapak Ibu, selesai ibadah ini sekitar jam 12 lewat sedikit atau kurang sedikit ya. Kita akan berfellowship, jangan langsung pulang. Di bawah tadi ketika Bapak Ibu datang ada meja-meja yang sudah disiapkan buat Bapak Ibu saudara kalian. Kemudian sebelum kalau yang lewat jalan bukan lewat lift tadi itu ada tempat-tempat Bapak Ibu bisa foto-foto ya. Siapa tahu Bapak Ibu suka foto-foto dan kemudian selfie-selfie dan kemudian taruh di Instagram atau di TikTok segala macam, silahkan ya. Ada tempat tadi itu ya untuk untuk foto booth ya, silahkan. Nikmati persekutuan hari ini, ibadah kita 1 jam. Bapak Ibu bisa ngobrol di bawah lebih dari 1 jam. Saya berharap inilah kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama menikmati fellowship kita. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini tentang the winner, saudara ya, jadi pemenang. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang menjadi pemenang, saudara, ada beberapa kata yang memang secara etimologi kita perlu belajar. Ya saudara, kalau di judulnya tadi itu adalah the winner. Sebenarnya itu kata umum. Winner yang diartikan adalah pengertian secara umum kemenangan itu, win itu menang, atau ya dari kata bahasa Inggris lama itu winan. Winan itu artinya bahwa berjuang, bekerja keras dan bertarung. Makanya orang yang menang dalam berjuang, bekerja keras dan bertarung disebut sebagai winner, orang yang menang setelah berjuang. Kemudian ada kata lagi satu yaitu conqueror. Conqueror atau conquer, saudara, itu memiliki pengertian dari com dan quere. Jadi com bahasa Latin itu akhirnya jadi bahasa Inggris community, common, community, dan conquer. Jadi bersama untuk bersama untuk mendapatkan, mencari, mendapatkan. Makanya conquer artinya zaman itu saudara, makna awalnya orang yang mendapatkan wilayah, mendapatkan tanah karena hasil sebuah penaklukan. Nah makanya kata conquer itu artinya penakluk, saudara ya, atau menaklukkan dalam bahasa kata kerjanya, kata bendanya, orang yang menaklukkan namanya conqueror ya saudara ya. Kemudian yang ketiga ada kata victory. Victory berasal dari kata Latin victoria. Victoria, makanya kita tahu ada Ratu Victoria, saudara ya. Sedangkan kata victor itu artinya adalah pemenang. Justru terbalik kalau bahasa Inggris itu kata kerjanya win, menang, ya kan. Winner, pemenang, jadi kata benda. Sedangkan victor justru itu adalah orang yang menang, ya, orang yang menang. Sedangkan victoria itu artinya adalah pemenang, seperti itu ya. Nah, arti victor adalah victoria atau victory itu mengalahkan, menang. Mirip-mirip semuanya. Tapi saudara, kita mau melihat bahwa di dalam Alkitab lebih banyak menggunakan kata apa? Nah, ini penjelasan lebih lanjut. Nah, di dalam Alkitab mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 37 sampai dengan 39. Saudara boleh nyimak di depan, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Nah, poin di dalam pasal ini ingin dijelaskan bahwa orang yang ada di dalam Kristus yang telah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang bukan sekedar sebagai pemenang tetapi lebih daripada pemenang. Itu dijelaskan di ayat 37. Dikatakan di sana sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nanti saya akan menjelaskan arti kata lebih daripada pemenang seperti apa. Tetapi yang jelas di dalam ayat ini, Tuhan itu melihat Rasul Paulus berkata, ketika engkau mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, yaitu Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menyelamatkan engkau, dan kemudian dia dikuburkan, dia bangkit naik ke surga, itu kasihnya yang ada di dalam orang percaya, itu tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari apapun. Sekalipun ada malaikat yang turun, sekalipun ada kuasa yang datang, kata ayat tadi itu, apapun yang terjadi, apalagi soal gonjang-ganjing bumi ini, apalagi soal persoalan-persoalan hidup, apalagi soal persoalan-persoalan yang lain, tidak akan pernah mampu memisahkan kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu dia, saudara. Nah, kita mau 3 poin saja, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu makna dari lebih daripada pemenang itu seperti apa. Makna lebih daripada pemenang, ini dia, yaitu kata yang dipakai nanti kita lihat. Saya simpulkan artinya menang mutlak, sama-sama menang mutlak. Siapa yang suka main game di sini? Putra, ya. Jadi kalau misalnya lagi main game, temennya itu 0, saudara menang 100, berarti itu mutlak, gitu loh maksudnya. Jadi ini enggak setengah-setengah, menangnya itu mutlak. Nah, saya tadi pagi gambarkan seperti seorang petinju, saya kasih contoh yang sederhana saja. Dulu Mike Tyson, saudara, adalah petinju hebat yang disebut dengan leher beton. Ya, tanya sebelahnya, lehermu leher apa? Leher beton. Jadi menang mutlak selalu, saudara. Ya, dalam periode tertentu tentu saja. Setelah itu kan kalah ya, saudara ya. Waktu baru masuk ring, ya kemudian paling apa ya? Paling cepat waktu itu dia memenangkan siapa gitu ya, saudara. Hitungannya itu hanya apa? Detik. Nah, itu namanya menang mutlak. Nah, arti kata lebih dari pemenang, yang pertama ayat itu berkata kebangkitan Yesus memberikan kita juga ikut mengalami kemenangan. Kenapa, saudara? Karena di Alkitab dicatat ada 2 gempa besar. Ini menunjukkan bahwa alam semesta ini dan bahkan para prajurit mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kemenangan ada di pihak Yesus. Yang pertama, ketika Yesus mau menyerahkan nyawanya, seperti kemarin yang sudah dijelaskan di hari Jumat, saya tidak akan kupas lagi. Saudara, itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan gempa bumi bukan hanya, saudara, untuk merobohkan rumah-rumah, tetapi kuburan-kuburan terbuka. Nanti sudah baca di dalam kitab Injil Matius. Kuburan terbuka, orang-orang yang mati, orang-orang percaya mulai dari zaman Adam sampai zaman katakanlah 400 tahun sebelum Yesus, atau bahkan sampai saat Yesus, orang-orang percaya itu meninggal, dikuburkan, dan pada saat gempa tadi itu, terjadi gelap gulita, terjadi gempa, maka orang-orang percaya yang mendahului kita waktu itu, contohnya Abraham, Yakub dan sebagainya, itu bangkit dari kubur, membuktikan bahwa Yesus punya kuasa yang dahsyat, kematiannya aja dapat menggoncang. Tetapi yang kedua, saudara ingat, pada waktu hari ketiga, pada hari Minggu, pada hari pertama minggu itu, dikatakan di dalam Alkitab, pada hari pertama minggu itu artinya hari Minggu, karena hitungan di kalender
umum itu dimulai dari Ehad, Ahad, Minggu, Senin, Selasa, hari Sabtu itu hari ketujuh. So, jangan salah, hari pertama saudara kan hari Senin ya. Hari kerja itu. Hari pertama kita itu hari Minggu. Bilang sebelahnya, hari pertama kita hari Minggu. Bilang sebelahnya, jangan kerja dulu bilang. Ke gereja. Amin saudara. Iya minggu-minggu pagi-pagi udah cari mana. Mana ada. Ya, kok jadi ngelantur ini waktu saya nanti cepat selesai. Kayaknya yang siang ini sampai jam 3 juga gak apa-apa ya. Jangan. Nah, saya tadi sampai mana? Jadi waktu itu saudara, waktu Yesus hari Minggu pertama, pada hari pertama minggu itu, Yesus bangkit saudara, itu saudara kubur Yesus terbuka juga termasuk terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ini menunjukkan bahwa saudara Yesus itu telah mengalahkan maut. Yesus mengalahkan maut. Amin. Bilang sebelahnya, kamu percaya Yesus, Yesus itu hidup bilang. Yesus hidup, amin. Kau bukan percaya kepada orang yang tidak hidup. Tuhan Yesus itu hidup. Makanya saudara kalau nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan itu, aduh kasihan deh lu gitu ya saudara ya. Makanya kita punya Yesus yang hidup. Yang sudah katakan amin. Itulah sebabnya saudara, lebih daripada pemenang, Yesus telah menjadi pemenang. Kita terhisap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan oleh Paulus, kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Ya, lebih daripada pemenang itu saudara, ada kata yang dipakai di ayat itu saudara, hyper concourse. Hyper concourse. Artinya saudara itu kemenangannya itu bukan sekedar lebih sebenarnya. Tapi kemenangannya itu hyper. Hyper bukan super. Super itu excellent. Super itu unggul. Tetapi di atas keunggulan. Dan dikatakan conquerors pakai S. Berarti bukan hanya satu orang. Tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan adalah hyper kemenangan. Amin. Nah itu dari kata hypernikao. Hypernikao dari kata hyper dan niko. Niko itu artinya menaklukkan. Siapa namanya Niko di sini? Ya, mana Niko? Itu artinya menaklukkan, sudah ya. Jadi kalau Nikolaus itu artinya katakan orang yang menaklukkan Laos. Laos itu umat. Ya. Makanya jadi pemimpin itu namanya Nikolaus. Markus Sudarji Nikolaus. Enggak lah saudara ya. Saudara yang punya perusahaan, saudara mimpin banyak orang. Saudara kan menaklukkan, tapi menaklukkan dalam pengertian bukan menjajah. Tetapi saudara memimpin mereka untuk mereka hidup dalam sejahtera. Paling utama mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya. Itu dia. Kami dipanggil untuk bersama-sama. Saya tidak menuntun saudara, saya tidak membimbing saudara, tapi saya rindu saudara bersama-sama saya untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup. Yang sudah katakan amin. Jadi saudara itulah yang digunakan saudara. Artinya mengalahkan secara luar biasa atau kemenangan yang berlimpah. Jadi bukan sekedar menang tipis, tetapi menang dengan kilang gemilang. Yang sudah katakan amin. Saudara kalau sebagai supporter saja nonton bola atau nonton pertandingan saudara. Kalau yang saudara support, saudara sebagai supporter. Kemudian yang saudara support itu menang mutlak. Kira-kira saudara gimana? Ekspresi saudara gimana? Ekspresi saudara. Ekspresimu gimana? Ekspresi kan begini ya. Ekspresimu gimana? Aneh kalau saudara misalnya ada kita nonton yang kita itu ya idola lah apalah itu. Terus kemudian menang saudara. Saudara cuman menang. Menang. Kalau kayak gitu biasanya itu orang apa? Gak ada ekspresi. Tapi saudara kalau saudara itu bisa juga secara
dibuat-buat, tapi memang ekspresinya, saudara, teman-teman itu nonton waktu itu nonton bola ya saudara ya, itu dukung. Keluarga itu ada terpecah jadi dua itu. Satu dukung ini, satu dukung ini. Nah waktu yang dia dukung itu menang, dia dari sofanya itu lompat kemudian lempar sendal begitu rupa. Wah ekspresinya begitu rupa. Saudara bahwa Tuhan itu adalah hyper pemenang dan saudara adalah termasuk terhisap sebagai pemenang. Gimana ekspresimu? Waktu nyanyi tadi saya lihat saudara antusias sekali. Ya, lagu pertama apa tadi? Wah saudara saya lihat begini-begini semua. Wah keren banget ya. Terus kemudian wah begitu juga itu kursi-kursi hampir terbalik semua. Itu namanya saudara merasakan bahwa kita bukan sekedar lebih daripada pemenang. Tetapi kita itu menang telak. Bilang menang telak. Senang gak saudara kalau yang saudara dukung bilang menang telak. Iya, menang telak. Vera ini menang telak gini Vera. Wah keren banget. Jadi saudara sebagai orang percaya. Pasti hidup kita selalu bergairah kalau kita tahu kita itu bukan hanya sekedar pemenang. Bukan sekedar lebih daripada pemenang. Tetapi pemenang yang berlimpah-limpah, pemenang telak. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya saudara di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14 katakan tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaran kami. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi saudara itu dalam posisi, dalam kondisi yang sudah ditetapkan menjadi pemenang yang telak saudara. Ayat ini berkata kemanapun kita pergi, kita selalu bersama dengan Tuhan dalam kemenangan. Dunia ini seperti apa? Kita nggak mau fokus kepada kondisi dunia. Boleh kita lihat kondisi dunia hari-hari ini. Dan makin hari kan makin nggak bagus ya. Saya juga kalau ada pertemuan-pertemuan juga ngomongin saudara, wah kondisi ini kayaknya Amerika, China ini perang dagangnya keren gitu ya. Kalau saya bilang keren, ya bukan serem tapi keren gitu ya. Waduh ini, oh iya loh tapi ada mulai pembicaraan. Tapi Trump akhirnya juga agak tarik ulur, oh ya akhirnya, oh nggak mungkin ngalah. Wah, boleh saudara saya suka juga bicara itu. Tapi itu bukan fokus utama. Fokus utama adalah apapun yang terjadi saudara dan saya dalam apapun pekerjaan, rumah tangga, kehidupan saudara sehari-hari, keuangan, ekonomi saudara. Saudara adalah orang-orang yang menang telak. Itu yang harus kita pegang. Ya, oke. Yang kedua, dikatakan bahwa kemenangan lebih daripada pemenang itu kemenangan karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Yaitu kuasa Tuhan itu dahsyat. Sama-sama kuasa Tuhan itu dahsyat. Tadi saya sudah singgung saudara tentang salah satunya adalah tentang gempa. Kematian Yesus ya, diiringi dengan gempa. Kenaikannya diiringi dengan gempa. Tetapi ayat ini berkata saudara, mari kita lihat di dalam di layar depan saudara. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 57. Dikatakan dan sesudah yang binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang tak dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Mari sama-sama katakan, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Sama-sama, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Perhatikan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kebangkitan Kristus mengalahkan yang namanya sengat maut. Saya akan membahas sedikit tentang sengat. Saudara tahu sengat?
Apa itu sengat? Saudara pernah dengar kata sengat? Belum pernah ya? Pulang dari tempat ini, saudara ke instalasi listrik, pegang itu strumnya. Itu namanya sengat listrik, betul kan? Orang bisa mati karena tersengat. Bayangin loh, kata sengat ini sangat-sangat sebelum dikalahkan oleh kebangkitan itu, sengat itu dahsyat loh saudara. Karena sengat itu juga saudara, kita hidup dalam kematian. Karena dosa. Dan di dosa itu ada sengatnya, yaitu maut, kematian. Nah mari kita lihat, ini dia. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Nah berikutnya ya. Ini, hai maut, di manakah sengatmu? Ya saudara, kata sengat itu seperti ini. Merujuk pada kuasa kematian yang menyakitkan atau menakutkan. Yang menurut Paulus telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Nah ini dia kata sengat. Sengat secara harfiah itu duri. Alat yang tajam menusuk. Secara fisik digunakan untuk merujuk pada sengat binatang. Seperti lebah. Nah saya tadi pagi cerita. Pernah bibir saya itu dalam bahasa Belandanya jontor. Tahu jontor? Itu sampai turun ini. Nah, kenapa bibirmu disengat lebah? Kenapa disengat lebah? Dulu nggak tahu. Waktu pergi ke kebun, saudara, pergi ke kebun. Saya lihat loh. Ini kok ada kendi di atas pohon ya. Kok warnanya bagus. Nah, saudara yang ketawa itu tahu. Yang saudara diem aja itu saudara nggak tahu orang kota itu. Ya. Wah kemudian saya ambil galah. Saya oprek-oprek. Tahunnya keluar itu. Tawonnya keluar. Tawonnya gede-gede. Wah kan dia ngejar. Kan, mereka kan bukan dia. Karena lebih dari satu. Mereka tuh ngejar, kita lari. Wah kadang di kepala itu kayak dijitakin. Dan kemudian nempel juga di muka, kenalah bibir. Itu kalau dia nyengat, sengatnya tertinggal. Itu apa? Pantatnya yang tajam loh. Tertinggal. Dan gak lama kemudian ini jadi gede. Jadi rupanya sengat itu berbahaya saudara ya. Dan kalau kena di dekat mata ini kita nggak bisa melek. Tapi firman Tuhan katakan, sengat maut telah dikalahkan. Karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya. Sengat itu bisa berupa apa? Tadi dikatakan, bisa berupa duri, bisa berupa juga binatang seperti lebah, bisa juga saudara itu berupa racun. Racun. Dalam sengat itu ada racun. Kita bukan lagi orang-orang yang ada di dalam sengat. Tetapi kita telah ditahirkan oleh kebangkitan Kristus. Yang setuju katakan amin. Kebangkitan Kristus telah mentahirkan sengat. Jadi kalau saudara ciri orang yang masih ada sengat. Cirinya itu kalau ngomong itu toksik. Ngeracunin orang. Coba tanya sebelah, kamu tahu toksik nggak? Itu racun, itu sengat. Tapi saudara-saudara adalah orang-orang yang bebas dari sengat. Yang setuju katakan amin. Nah sengat itu apalagi? Isu-isu gosip-gosip yang hoak-hoak, huak-huak. Saya percaya firman Allah, iya dan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara percayalah pada firman Allah. Bukan percaya pada hoak saudara ya. Hak saudara ya. Itu adalah racun. Dan itu sangat mematikan. Saya berkata, kemarin juga jujur, hari ini juga jujur sih. Saya berkata jujur begini saudara. Kuping saya itu tipis. Walaupun kelihatannya gede ya. Katanya orang kalau ini kupingnya ke bawah begini, ya kan? Atau kupingnya
cepleng begitu. Wah itu kelihatan nanti orang jadi berhasil. Belum tentu kalau nggak kerja keras juga nggak berhasil. Masa itu mitos atau fakta ya saudara. Nah kuping saya tipis dalam ini. Kadang kalau ada kata-kata yang itu saya gampang kolab. Tapi ketika kondisi kayak begitu, saya ingat bahwa sengat maut sudah dikalahkan. Itu yang membuat saya kuat. Makanya tadi pagi saya diingatkan ketika saya bersaat teduh itu. Ada waktu tertentu, saudara saya berdiam diri mengevaluasi. Ketika saya kurang saya evaluasi. Ketika saya ke depan mau seperti apa saya evaluasi. Dan saya selalu mengingat tentang kemenangan yang telah dikerjakan Yesus. Yaitu sengat maut sudah dipatahkan. Amin. Ya, jadi ini saudara ya, ini sengatnya sudah tidak ada. Nah, ini makanya Plato dengan Stoa mengatakan bahwa rasa sengat itu seperti rasa sakit batin, dorongan hati nurani kadang diungkapkan lewat gambaran-gambaran tajam seperti sengat meskipun istilah yang berbeda. Namun kata itu saudara kentron, kata kentron, sama-sama bilang kentron. Bukan katro. Ya, kentron saudara ya. Itu tetap muncul sebagai lambang suatu yang menusuk jiwa dan menusuk pikiran. Makanya ketika saudara ada banyak persoalan masalah dalam hidup ini. Rasanya itu semua situasi yang ada itu seperti menusuk jiwa kita. Menusuk pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya. Itu yang disebut dengan sengat saudara. Dunia ini penuh yang namanya memberikan, menawarkan hal-hal yang seperti itu. Tapi saudara kuasa Tuhan lebih dahsyat. Yang sudah katakan amin. Jadi saudara kalau kita sebagai orang percaya Tuhan. Saudara adalah kita bebas dari sengat. Jangan suka bikin sengat kepada orang lain. Amin. Pagi tadi saudara ini waktu saya sudah mau selesai. Tapi saya teringat. Tadi pagi saya bilang sengat. Sengat itu kalau disederhanakan biasanya lewat omongan itu omongannya sengak. Do you know sengak? Hari ini sambelnya itu pedes sekali loh saudara. Oh ya, aduh nelen ludah aku. Dan kalau sambel pedes itu enak saudara. Tapi kalau sambelnya bukan yang dibuat yang tadi pagi yang sebentar saudara nikmati. Itu saudara biasanya kurang apa itu jadi sengak, tahu nggak? Rasanya itu nggak enak gitu loh. Tapi pedes gitu loh. Tapi ini pedes, tapi hauj sekali saudara. Ya. Ya, kita cepat turun yuk. Jadi itu artinya seperti itu. Nah kadang-kadang saudara kata-kata bisa melemahkan kita. Seperti ini saudara. Seperti menusuk jiwa dan pikiran. Kondisi seperti itu sehingga banyak orang jadi stres. Orang jadi linglung saudara. Orang jadi nggak punya pengharapan. Tapi dalam Kristus sengat maut sudah dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Bilang sulaya yang terakhir. Ya, yang terakhir. Kenapa dikatakan saudara di ayat itu bahwa kita lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang karena ayat di dalam Roma pasal 8 tadi dikatakan begini. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita, perhatikan. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kata lebih daripada orang-orang menang. Kita ini adalah orang-orang memiliki kemenangan telak. Memiliki kemenangan yang berlimpah. Bukan sekedar lebih dari yang lain. Tetapi berlimpah-limpah. Itulah sebabnya kalau kita tahu itu berarti kita tahu siapa diri kita itu. Saudara, kita lebih daripada pemenang artinya identitas kita, identitas kerajaan. Sama-sama identitas kerajaan. Sederhananya mental kita mental bukan sekedar lebih daripada hyper pemenang. Bilang mentalmu hyper pemenang. Amin. Limpah. Saudara, saya cerita sedikit waktu saya sudah habis. Tapi saya cerita sedikit saudara. Bangsa Israel. Ini mundur sedikit tentang kisah Paskah.
Paskah dimulai ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan kemudian mempersembahkan yang namanya lem, anak domba yang masih muda dipersembahkan. Dan itu lambang daripada Paskah, yaitu anak domba Yesus Kristus. Karena kenapa anak domba? Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ternyata saudara, peristiwa Paskah yang ada di Israel itu adalah gambaran tentang Paskah Yesus yang dipersembahkan untuk menebus dosa kita sekalian. Itu Paskah. Nah, saya mau bicara tentang identitas kerajaan, mental kemenangan yang berlimpah-limpah itu saudara. Waktu saudara bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelum keluar dari Mesir, Tuhan memakai Musa untuk apa? Memberikan tulah-tulah kepada Mesir. Bangsa Israel diminta oleh Musa untuk melihat mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat saudara. Mujizat pertama saudara, ketika Musa berkata kepada Firaun, karena Firaun itu saudaranya, cuman bedanya Musa anak angkat, Firaun itu kan anak yang sah, tapi sama-sama princess atau pangeran, sama-sama pangeran. Makanya Musa bilang begini sama Firaun, apa bangsa Israel tak bawa balik ke negeriku ya, enak aja mus gitu ya. Oh kalau enggak Tuhan mau kasih kasih tulah lo nanti. Oh silakan saudara, betul saudara. Dan saudara tahu enggak, Musa diminta oleh Tuhan untuk mengangkat tongkatnya. Waktu mengangkat tongkatnya di sungai Nil, itu air menjadi darah. Tapi Mesir juga lakukan yang sama. Yang semua katakan begini saudara, ada 10 tulah. Tapi tulah yang paling dahsyat adalah tulah yang terakhir. Yaitu ketika anak domba disembelih dan kemudian darahnya dioleskan di tiang pintu dan ambang pintu. Artinya apa saudara? Mujizat pertama yaitu air menjadi darah. Itu Firaun goyang sedikit aja. Kalau tadi saya pagi tadi bilang Firaun itu cuma nyengir aja. Lakukanlah Musa. Silakan aja. Yang kedua, tulah yang kedua apa? Dan tulah kedua apa? Gak hafal ya. Kalau gak hafal tak kasih contekan. Ya. Yang kedua, katak. Mesir banyak katak saudara. Gak masalah. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga itu nyamuk. Wah jangan bilang nyamuk banyak loh. Di rumahku juga nyamuk banyak. Pintu dibuka nyamuk masuk semua. Malam gak bisa tidur. Gak masalah. Yang saya mau katakan begini loh saudara. Yang saya mau katakan begini loh. Kalau kita tahu mental kita adalah mental pemenang kelimpahan saudara. Kita boleh saja mengharapkan mujizat-mujizat secara retail saudara. Tapi yang Tuhan mau, mujizat yang Tuhan berikan kita bukan retail. Tapi mujizat yang dia berikan itu grosir dalam bentuk sudah selesai dicurahkan semua. Yang sudah katakan amin. Papa saya bertobat. Papa saya dukun. Kami bersyukur hidup di satu daerah. Di satu daerah yang memang berbahaya. Tapi papa saya dukun, keluarga kami dilindungi. Sehingga keluarga kami tidak pernah kena tulah yang namanya teluh dan sebagainya. Satu saat papa saya adu ilmu dengan seperguruannya. Kalah saudara. Pulang dari ladang, pulang dari sawah. Biasanya enggak tidur. Setelah makan di waktu siang tidur. Waktu dia tidur. Waktu bangun gak bisa bangun. Badannya seperti udang yang sudah direbus. Dan dia teriak-teriak, aduh. Hari itu saya ingat, hari Rabu. Dan saat itu penginjil yang dari kota itu datang hari Rabu di tempat wilayah kami bikin ibadah. Kami semua belum percaya Tuhan Yesus. Kakak saya nomor 4 bilang gini, bisa gak Pak Pendeta datang ke rumah karena papa saya sakit.
Padahal tahu papa saya seorang dukun. Datanglah pendeta itu, didoain. Langsung waktu badannya kayak udang rebus ini, didoain, langsung bisa berdiri. Dan kemudian dia duduk di kursi itu bersama dengan ada hamba Tuhan, ada beberapa. Dan maklum orang di desa, papa saya duduknya kayak waktu makan di sana itu loh, kakinya diangkat begini. Kemudian ambil satu kotak itu isinya tembakau, isinya klobot. Do you know klobot? Nggak ngerti saudara. Klobot itu kulit jagung untuk rokok. Kemudian dia buat rokok dan rokoknya segede gini langsung diisep. Langsung sembuh. Terus pendeta bilang begini, Pak Kartono, nanti ada ibadah hari Rabu, kalau nggak bisa sekarang minggu depan ya ibadah hari Rabu. Bapak saya bilangnya, ya. Orang Jawa bilang iya, tapi di belakangnya enggak. Tapi enggak semua orang Jawa ya. Seperti itu saudara. Enggak pergi dia bilang. Dia ngalami mujizat. Tapi enggak pergi gereja. Nah, saya berpikir, oh itu yang namanya retail, itu mujizat retail. Karena papa saya juga bisa bikin. Mesir bisa bikin juga, air menjadi darah bisa juga. Mendatangkan katak bisa juga. Mendatangkan nyamuk bisa juga. Mendatangkan lalat bisa juga. Dunia bisa melakukan mujizat. Kalau kita percaya Tuhan hanya soal mujizat kecil-kecil. Bukan berarti nggak boleh, boleh saja. Saya batuk kayak, minggu mau khotbah, Tuhan aku nanti gak bisa khotbah, Tuhan tolong sembuhkan. Saya masih butuh juga kok. Tapi itu bukan satu-satunya. Itu retail, bilang sebenarnya itu retail. Dan saudara, gak lama kemudian papa saya kakinya tetanus, bengkak. Saat itu kakak saya nomor 4 tadi juga bilang, papa saya sakit kakinya bengkak gak bisa jalan. Itu anak-anak muda, makanya anak-anak muda itu harus militan. Saya ingat sekali anak-anak muda itu bersama ibu gembala. Ibu gembala itu pensiunan perawat. Yang suaminya pensiunan tentara. Datang ke rumah, terus ada salah satu anak muda suruh begini. Papa saya duduk, kemudian kakinya diangkat ditaruh di pahanya anak muda itu. Ibu gembala itu ambil kompres itu dilap. Kaki papa saya dilap. Di situ papa saya nangis sesenggukan. Kita tanya kenapa nangis? Belum ada keluarga kami yang seperti ini. Kenapa ini orang lain peduli? Ternyata papa saya bukan disentuh dengan kesembuhan. Tapi disentuh dengan kasih Kristus. Melalui orang-orang ini. Dari situ papa saya menanggalkan semuanya, ilmunya, nanggalin semuanya, kebudayaan yang dia pegang. Menanggalkan semua wibawa sebagai orang yang dihormati. Percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kasih Kristus. Haleluya! Inilah yang disebut dengan grosir. Ini berkat paket yang utuh. Yang Tuhan nyatakan. Bukan hanya sekedar sembuh. Bukan hanya sekedar batuk sembuh. Boleh, saya juga pengen itu. Supaya saya bisa khotbah lebih kenceng lagi. Sampai jam 3 sore saudara. Tapi itu bukan satu-satunya. Satu-satunya. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kematian dan kebangkitannya itulah. Itu yang disebut dengan berkat mujizat terbesar. Itu yang disebut grosir yang saudara harus terima. Haleluya. Sehingga kita ini punya identitas. Identitas kita mentalnya adalah mental pemenang yang berkelimpahan. Haleluya. Bilang haleluya. Mau mengalami seperti itu? Kayaknya saya times up-nya sudah lewat banyak. Haleluya. Haleluya. Ini kayaknya pemain musik sama singer WL juga ketika saya ngomong begitu belum maju ke depan juga. Mungkin saya suruh ngomong lagi lebih banyak. Tapi intinya saudara. Mesir tidak tergoyahkan dengan air menjadi darah. Katak. Saudara nyamuk. Lalat. Penyakit sampar. Barak.
hujan es, bahkan belalang, bahkan kegelapan 3 hari. Tetapi Mesir menjadi takluk, Firaun menjadi takluk, sengatnya dihancurkan. Saudara, kenapa? Karena anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Itulah kemenangan terbesar yang harus kita rasakan dan kita alami dalam hidup ini. Haleluya, mari kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, bagimu kemuliaan selamanya. Mari kita katakan sama-sama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Mari angkat dulu tanganmu di hadapan Dia. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Angkat hatimu karena salibnya. Haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi conquerors, menjadi penakluk-penakluk. Bukan hanya sekedar jadi pemenang, tetapi penakluk yang berkelimpahan. Memiliki mental berkemenangan. Seorang pemenang, seorang penakluk. Dan saudara, penakluk itu bukan karena kekuatanmu, tetapi kuasa Tuhan yang dahsyat, yang telah bangkit dari kematian, yang mengalahkan sengat maut. Itu yang ada di dalam hidup saudara dan hidup saya.
mulai hari ini, saudara, kau melakukan, berpikir tentang bahwa mujizat yang Tuhan kerjakan itu besar, bukan sekedar kecil. Saudara yang hari-hari ini meragukan Tuhan, benarkah saya sakit disembuhkan? Benarkah persoalan saya diatasi? Benarkah? Stop. Berhenti untuk mengatakan itu lagi. Bertanya seperti itu. Yang saudara perlu lakukan, saya adalah anak-anak kerajaan. Mental saya adalah mental kerajaan. Mental saya adalah mental pemenang kelimpahan. Aku tidak mau dikalahkan oleh maut. Aku tidak mau dikalahkan oleh kekhawatiran. Aku tidak mau dikalahkan oleh hal-hal yang kecil-kecil, yang retail-retail. Karena aku adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Siang hari ini, saya mau berkata, aku mau menjadi pemenang yang berkelimpahan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. Nekalama ya re, nekalama ya re, nekalaya ralawaya sangko. Shikiara la patakaya rada walawaya su, hindara la pakaya rada takaya sikinara paya takalawasu. Kebenaran firman yang singkat yang saya sampaikan. Tapi saudara, saya boleh merasakan Roh Kudus sedang bekerja di dalam setiap hatimu. Ada satu kalimat, satu kata, ada insight, ada impresi yang sedang bekerja di dalam hatimu. Jangan biarkan itu. Dan itulah yang merupakan jawaban Tuhan dalam hidup saudara. Tadi pagi saya berkata, saya ingin mengulang. Tapi tadi pagi saya dapat impresi yang kuat. Bahwa saudara, kenapa saudara tidak pernah dan kurang merasakan bahwa sebenarnya mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa tersedia di depan saudara. Tapi seringkali itu lewat begitu rupa. Saya mau beritahu, kairos Tuhan itu bukan sesekali. Kairos Tuhan itu seperti kronos, seperti waktu yang berjalan setiap saat di depan saudara. Persoalannya, saudara tahu nggak bahwa itu adalah kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri kepadamu. Bagaimana saudara bisa peka itu? Saya mau berkata kepada saudara, ambil waktu khusus. Setiap hari, 5 sampai 10 menit. Atau 10 menit sampai 15 menit. Saudara bukan bersaat teduh. Saat teduh bisa jadi sebuah kebiasaan. Oh, hari ini aku belum baca firman, makanya saudara buru-buru baca firman. Tidak. Tapi saudara beri waktu. Waktumu untuk Tuhan, waktumu untuk dirimu. Disitulah saudara akan melihat dan merasakan insight Tuhan begitu kuat. Dan saudara, kebenaran firman yang kau dengar hari ini, itu akan nyata di dalam kehidupanmu. Benar, Tuhan sedang ngomong dalam hidup saudara. Dalam waktu 5 menit atau 10 menit ketika engkau berdiam diri. Tuhan selama 5-6 hari berhenti untuk bekerja. Hari ke-7 dia berkata hari Sabat. Saudara tidak perlu 1 hari, cukup beberapa menit dalam 1 hari itu. Beri waktu untuk Tuhan. Saya akan melihat ada kuasa pekerjaan Allah yang nyata dalam hidup saudara. Jangan pernah kuasa dan pekerjaan Allah itu hanya ngawang-ngawang di sekitar saudara. Hanya berjalan di depan saudara. Hanya lewat begitu saja. Tetapi saudara tangkap itu saudara. Rasakan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami yang namanya pemenang yang berkelimpahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Yang lemah dikuatkan hari ini lebih daripada itu. Yang sakit Tuhan. Walaupun Tuhan kami sebenarnya harus mengalami grosir, tapi retail ini juga kami akan terima. Seperti perempuan Efraim
Venesia Tuhan. Remah-remah pun akan mengalami menjadi berkat dan mujizat di dalam nama Yesus. Tuhan akan menuntun engkau semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan engkau menjadi pemenang yang berlimpah-limpah. Pemenang yang berlimpah-limpah. Engkau menjadi pemenang telak. Engkau akan menjadi pemenang mutlak. Karena iblis sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami terima kebenaran firman dan pesan Tuhan secara khusus pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang angkat dua belah tanganmu. Angkat hatimu kepada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan turun atas hidup saudara. Anugerah itu melingkupi engkau. Kemanapun engkau pergi. Engkau memiliki mental seorang pemenang yang berlimpah-limpah. Dan di dalam Yesus Kristus yang telah mati. Dan hari ini kita peringati tentang kemenangannya atas maut. Dan dia di surga menyediakan tempat bagi kita. Dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Silakan saudara boleh turun. Ada tempat-tempat yang sudah disediakan. Saudara yang mau berfoto ria, ada foto booth. Foto booth, silakan saudara ada di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.